Menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Nah, itu lagi satu komentar dari mantan pejabat Malaysia, mantan Menteri Luar Negeri Malaysia yang meminta agar Tito Karnavian ini sekolah lagi. Ini hal ini bukan tanpa alasan ya, ini terkait dengan pernyataan dari Tito Karnavian yang menyebut bantuan dari Malaysia ini yang untuk korban bencana di Sumatera ini tidak sebanding dengan bantuan pemerintah Indonesia kepada rakyat yang ada di Sumatera. Ya jelas gitu kan ya. Nah ini kemarin kan udah muncul nih gitu kan ya statement dari anggota parlemen Malaysia gitu kan ya. Nah kali ini muncul juga gitu ya statement dari mantan Menteri Luar Negeri gitu ya Malaysia seperti itu. Wah wah wah. Tapi sebelum itu nih Positive People, rupanya statement dari Tito Karnavian ini atau hal ini juga mendapat sorotan gitu ya dari pemberitaan internasional seperti dari Singapura gitu ya, dari Malaysia juga masuk berita nasional Malaysia, bahkan masuk berita portal berita dari Hong Kong, South China Morning Post gitu kan yang menyoroti pernyataan dari Tito Karnavian itu gitu. Nah kali ini kita akan coba reaction sebenarnya apa yang disarankan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia terhadap mantan Menteri Luar Negeri Malaysia ini terhadap Menteri Dalam Negeri Indonesia terkait pernyataan tersebut. Gitu ya, kita kutip gitu ya, kita reaction dari laman Instagram Busko gitu ya. Jangan lupa subscribe Aksanation terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan 60,000 US dollar itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu waimah banyak mana pun, jangankan sebut 60,000 US dollar. Kalau 60 ringgit pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk 60,000 US dollar, Menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Semasa Pak Harto dulu, semasa program-program yang dijalankan antara kedua-dua negara, Pak Soeharto sentiasa dengan senyumnya berterima kasih. Ada masa ketika itu, negeri Johor menyumbang kepada keadaan malapetaka di Jakarta hanya dengan beberapa bungkusan beras, kuih muih dan sebagainya. Masa itu Pak Harto mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik betul-betul yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita berasa. Bila orang berasa, kita pun bersuka cita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Ya, itu tadi statement dari mantan Menteri Luar Negeri Malaysia. Setuju banget ya. Tan Sri Rais Yatim gitu ya, bekas Menteri Luar Negeri Malaysia dan bekas IDP Dewan Negara. Ini setuju banget gitu ya dengan pernyataan beliau yang intinya adalah ya seberapa kecil bantuan itu gitu kan ya, diucapkanlah terima kasih gitu ya, dibandingkan membanding-bandingkan gitu kan ya. Itu tadi ya, itu karena ketika dibandingkan ya tentu itu nggak apple to apple gitu, nggak bisa di-compare karena kan ya itu kejadian di Indonesia, ya emang negara Indonesia harus bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Kalau Indonesia harus mengeluarkan puluhan triliun, bahkan Menteri Purbaya menyebut bahwa ada anggaran tuh 60 triliun yang bisa digunakan gitu kan ya. Ya itu emang negara harus melakukan itu gitu kan ya. Ya kalau Malaysia mengeluarkan 60 triliun ya nggak mungkin gitu kan ya. Itu kan bukan ranahnya Malaysia. Tapi kalau Malaysia sekedar membantu sebagai solidaritas gitu sesama tetangga gitu kan ya. Nah itu ya it's okay gitu. Jadi kata Menteri Luar Negeri Malaysia ini setuju banget gitu. Sedikit banyak itu tetap harus berterima kasih gitu. Kita baca komentar netizen seperti apa gitu ya. Kita coba reaction masih dari akun laman Instagram Busko.
Astagfirullah, memalukan Kemendagri Afwan Pak Ci. Pernyataan Pak Tito tidak menggambarkan adab sopan santun masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan Pak Ci atas seluruh perhatian dan bantuan Malaysia terhadap Indonesia gitu. Hajar terus Pak Ci, kami juga tak nak ngakui pejabat itu Pak Ci. Silakan kasih pelajaran gitu ya. Pak Ci, saya stres tinggal di negara ini gitu ya. Mohon maaf Pak Menteri, di negara kami udah putus urat malunya gitu. Tan Sri Dato Seri Utama Dr. Rais Yatim, beliau sangat dihormati dalam Malaysia bila berbicara sangat telus gitu. Kami pun sudah muak dengan kelakuan mereka Pak Ci gitu ya. Memalukan Anda, mention Tito Karnavian. Teguran Dato semoga membuka mata hati para pejabat Indonesia untuk lebih paham tentang adab. Terima kasih atas bantuan dari Malaysia yang lebih peduli dengan masyarakat kami yang terkena musibah gitu ya. Saya malu jujur saja gitu ya. Malu kami sebagai rakyat lihat tingkah pemerintah Indo gitu ya. Pemerintah di negeri ini laknat semua Pak Ci. Beruntunglah Pak Ci hidup di Malaysia gitu ya. Kami saja malu dengan perkataan menteri kami. Terima kasih saudara tetangga kami di Malaysia gitu. Gak cuma Pak Tito, hampir semuanya Pak nggak beradab. Waduh, terima kasih Pak Ci sudah kasih paham. Maafkan kami Pak Ci, maafkan kami Malaysia, kami malu sekali. Maaf Pak Ci, menteri kita ini tak cukup gitu. Betul tuh Pak, seharusnya banyak bersyukur, bukan kufur ya gitu ya. Tito, waduh, malu-maluin gitu ya. Maaf Bapak, pejabat di negeri ini nggak punya malu gitu. Benar, pejabat sekarang tak tahu adab gitu kan ya. Nah itu ya komentar-komentar netizen Indonesia yang tentunya meminta maaf gitu kan ya, dan juga mengakui bahwa ya pejabat-pejabat di negerinya ini ya begitulah gitu kan ya. Ya itu ya pentingnya adab gitu kan ya, maksudnya harusnya ini sekelas menteri gitu ya atau sekelas-kelas pejabat itu statementnya lah tolong gitu kan ya dijaga. Nah kalau menurut Positive People ini pendapatnya gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih, wassalamualaikum.